Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya kita kadang-kadang lebih percaya sama apa yang kita mau percaya, meskipun buktinya nunjukin hal lain? Nah, fenomena ini ada namanya loh, dan kita bakal kupas tuntas di sini. Coba jawab pertanyaan ini deh. Anda tuh mikirnya lebih kayak detektif atau pengacara? Ini pertanyaan kunci loh. Soalnya, waktu kita dapat info baru, tujuan kita sebenarnya apa sih? Mau cari kebenaran atau cuma mau membela sesuatu yang udah kita yakini? Nah, ini dia dua peran yang sering kita mainkan di kepala kita sendiri. Detektif tujuannya yang satu, cari kebenaran, apapun itu. Buktinya ngarah kemana, ya dia ikutin. Beda banget sama pengacara. Dia tuh udah punya kesimpulan duluan, tugasnya kerja mundur. Cari bukti apapun yang bisa nguatin kesimpulan yang udah dia pegang itu. Pokoknya harus menang. Dua peran ini, detektif versus pengacara, itu nunjukin dua mode berpikir kita yang beda banget. Nah, dalam dunia psikologi, ini ada istilah kerennya penalaran termotivasi. Oke, jadi apa sih itu artinya? Definisi dari Ziva Kunda ini penting banget nih. Penalaran termotivasi itu cara keinginan atau preferensi kita ngebentuk cara kita mikir. Tapi ini bukan berarti kita sengaja bohong sama diri sendiri ya. Prosesnya jauh lebih halus. Motivasi kita, mau itu biar akurat atau biar bisa mempertahankan keyakinan kita, secara nggak sadar itu kayak jadi sutradara yang ngarahin seluruh proses kita berpikir. Oke, kita mulai dulu dari mode yang pertama ya, si detektif. Ini mode yang kita pakai waktu tujuan utama kita emang bener-bener pengen dapat kesimpulan yang paling akurat. Coba bayangin deh, waktu Anda mau ambil keputusan gede yang resikonya tinggi. Misalnya milih mau kerja di mana atau mau investasiin uang. Pasti nggak salah-salan kan? Nah, di saat kayak gitu, kita keluarin semua kemampuan otak kita. Kita jadi kayak detektif, bener-bener ngecek setiap detail, setiap petunjuk, hati-hati banget. Dan pola pikir detektif ini manfaatnya nyata loh. Riset nunjukin kalau kita lagi termotivasi buat jadi akurat, kita jadi nggak gampang kemakan info pertama yang kita dengar. Kita juga nggak terlalu ngandelin stereotip. Intinya sih, kita jadi mikir lebih jernih. Tapi ada catatannya. Sekalipun kita udah jadi detektif yang paling jago, kita tetap bisa salah arah. Kenapa? Ya kalau kita salah pakai alat atau metode berpikirnya. Jadi, cuma berusaha lebih keras aja tuh nggak cukup kalau cara berpikir kita dari awal udah keliru. Tapi jujur aja deh, kita kan nggak setiap saat mikir kayak detektif ya kan? Seringnya sih kita malah masuk ke mode yang satu lagi, mode yang jauh lebih umum kita pakai sehari-hari. Nah, saatnya kita kenalan sama si pengacara batin kita. Nah, ini dia inti masalahnya. Waktu tujuannya adalah buat nyampe ke kesimpulan yang kita inginkan, cara kita mikir jadi beda total. Kita semua punya kan keyakinan yang kita pegang kencang banget, soal politik, soal kesehatan, bahkan soal tim bola favorit. Tujuannya bukan buat nyari kebenaran lagi, tapi buat ngebela keyakinan itu. Pokoknya harus dipertahanin mati-matian. Kutipan dari Ziva Kunda ini ngena banget. Orang-orang mempertahankan ilusi objektivitas. Maksudnya gimana? Kita tuh nggak ngerasa lagi ngarang cerita. Si pengacara batin ini pinter banget nyusun argumen yang kelihatannya logis dan objektif. Kita bener-bener yakin kalau kita lagi ngikutin fakta. Padahal sebenarnya kita cuma lagi nyari-nyari fakta yang cocok sama maunya kita aja. Terus gimana sih cara kerja si pengacara batin ini? Ternyata dia punya semacam buku panduan gitu, isinya taktik-taktik jitu buat menangin kasusnya. Prosesnya tuh sistematis banget. Langkah pertama, udah tahu dulu kesimpulannya mau apa. Langkah kedua, otak kita secara otomatis mulai nyari bukti-bukti yang dukung kesimpulan itu aja, yang lain diabaikan. Ketiga, kita bangun argumen yang kedengarannya masuk akal. Nah, langkah terakhir, begitu kita ngerasa, oke, buktinya udah cukup kuat nih, pencarian langsung berhenti. Kasus ditutup deh. Oke, taktik pertama, pencarian memori yang bias. Ini taktik yang paling kuat. Anggap aja otak kita itu perpustakaan raksasa. Nah, si pengacara batin ini udah tahu persis buku mana yang mau dia ambil buat bukti dan buku mana yang harus dia cuekin. Contohnya gini, ada studi menarik. Sejumlah orang dikasih tahu kalau jadi ekstrovert itu kunci sukses. Tiba-tiba, apa yang terjadi? Mereka jadi jago banget ngingat semua momen waktu mereka jadi pusat perhatian di pesta. Tapi, kenangan waktu mereka lagi malu-malu atau diam aja, wah, itu kayaknya disimpan di rak paling atas, berdebu, susah dijangkau. Taktik kedua,
Evaluasi bukti yang bias. Intinya, kita nggak adil sama bukti. Kalau ada bukti yang kita nggak suka, yang ngelawan keyakinan kita, wah, kita bakal periksa pakai mikroskop paling canggih, dicari-cari celah sekecil apapun. Tapi kalau buktinya dukung kita, langsung kita terima telan bulet-bulet. Contohnya kayak di studi soal kafein ini. Ada sekelompok perempuan yang suka banget ngopi. Terus mereka dikasih baca artikel yang bilang kafein itu bahaya. Hasilnya, pengacara batin mereka langsung siaga satu. Mereka cari semua alasan kenapa penelitian itu pasti salah, nggak meyakinkan. Beda sama kelompok yang jarang ngopi. Karena mereka nggak punya kepentingan, mereka lebih gampang aja nerima hasil penelitian itu. Nah, ini nih contoh klasik yang nunjukin gimana proses ini bisa bikin kita makin terpecah belah. Bayangin, peneliti ngumpulin dua kelompok orang yang keyakinannya beda 180 derajat soal hukuman mati, terus dua-duanya dikasih set bukti yang sama persis. Hasilnya, ya bisa ditebak lah. Kelompok yang pro hukuman mati bilang, wah studi yang dukung kita ini bagus banget, metodenya mantap. Tapi studi yang menentang, ini penelitiannya jelek, banyak cacatnya. Kelompok yang kontra juga gitu, persis kebalikannya. Masing-masing pihak pakai pengacara batinnya buat nguatin argumen sendiri. Dan ini bagian yang paling penting dan jujur agak serem sih. Bukannya jadi makin dekat pandangannya, dikasih bukti yang sama malah bikin mereka jadi makin jauh, makin terpolarisasi. Masing-masing kelompok pulang dengan perasaan makin yakin kalau mereka yang paling benar, sekarang dengan amunisi bukti baru. Jadi, kenapa ini semua penting? Memahami soal pengacara batin ini bukan cuma buat teori-teorian doang. Ini krusial banget buat ngerti kenapa kita mikir kayak sekarang dan kenapa, dunia kita jadi kayak gini. Tujuannya bukan buat mecat si pengacara batin loh. Kita nggak bisa. Dia itu bagian dari cara kerja otak kita. Kuncinya tuh cuma satu, sadar. Sadar kapan dia lagi ngomong. Kapan kita lagi mikir kayak pengacara yang cuma mau menang, dan kapan kita mikir kayak detektif yang benar-benar cari kebenaran. Kalau kita paham soal ini, banyak hal jadi masuk akal. Kenapa debat politik seringnya gitu-gitu aja, nggak ada ujungnya? Kenapa kita gampang banget kejebak di echo chamber media sosial? Kenapa kita semua punya blind spot? Ini kayak pengingat buat kita semua untuk punya sedikit kerendahan hati intelektual. Sadar kalau ngerasa bener, itu belum tentu berarti kita emang bener. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda. Selama nonton kupasan ini, ada nggak sih bagian dari diri Anda yang langsung nolak, atau cari-cari celahnya, atau ngerasa nggak setuju? Bisa jadi itu tadi suara pengacara batin Anda yang lagi kerja. Menyadari kapan dia muncul, itu udah langkah pertama yang penting banget buat jadi pemikir yang lebih baik.